Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li melihat garis kata merah yang sangat sederhana ini dengan sedikit keraguan di matanya. Tidak ada penjelasan sama sekali untuk misi ini. Mungkinkah dia bisa langsung menerima 5.000 poin prestasi dengan mengembangkan kitab suci reinkarnasi kata sejati ke tingkat kedua? Meskipun misi ini mungkin sangat sulit bagi orang lain di jalur naga api, menilai dari seberapa lancar dia mengolah metode kultivasi ini, membuka 12 lubang abadi di tubuhnya dan maju ke lapisan kedua sepertinya bukan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Meskipun 5.000 poin kontribusi menggoda, jika dia mengklaimnya, itu mungkin akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Paling tidak mungkin baginya untuk berkultivasi di jalur naga api sambil tetap tidak menonjolkan diri. Selain itu, ia telah berhasil membuka 2 lubang abadi hanya dalam beberapa tahun dan memadatkan 4 kelompok pola dao waktu. Itu terlalu mengejutkan, jadi dia tentu saja tidak ingin orang lain tahu. Dengan pemikiran ini, sedikit keserakahan di hati Han Li segera menghilang, dan dia memalingkan muka dari misi ini. Setelah secara kasar melirik misi merah yang tersisa, dia mengalihkan pandangannya kembali ke misi putih itu dan dengan cepat menjelajahinya. Meskipun ada banyak misi di sini, dengan pengingat Qi Liang sebelumnya, dia segera menemukan misi pengumpulan yang dikeluarkan oleh wakil Master Jalan Xiongsan, dan hadiahnya adalah 500 poin prestasi. Bagaimana? Misi ini sangat bagus, kan? Qi Liang berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Benar saja, itu sama dengan apa yang Penatua Qi katakan. Han Li mengangguk tanpa komitmen. Kalau begitu, ayo cepat terima misi. Aku mendengar dari orang-orang itu bahwa banyak tetua telah datang ke sini dan menerima misi ini. Jangan menunggu kita pergi, kuota sudah penuh. Qi Liang berkata dengan cemas. Mengatakan itu, dia membalik tangannya dan mengeluarkan token yang lebih tua, dan menunjuk ke dinding batu emas yang gelap. Misi pengumpulan segera terbang keluar dari cahaya dan tenggelam ke dalam token. Melihat ini, Han Li tidak banyak bicara, dan mengeluarkan token dan menunjuk ke udara. Sebuah cahaya terbang dan tenggelam ke tokennya, dan pola yang tidak dapat dijelaskan muncul di atasnya. Setelah menerima misi, keduanya tidak terus tinggal, dan segera meninggalkan aula misteri tertinggi. Bagaimanapun, Qi Liang telah tinggal di Sekte Tao Naga Api selama bertahun-tahun. Dia jauh lebih akrab dengan situasi di sekte daripada Han Li. Karena itu, dia telah memimpin jalan. Keduanya pertama-tama mengambil susunan teleportasi dari paviliun warisan, dan kemudian terbang ke cahaya. Setengah hari kemudian, mereka tiba di dekat sebuah gunung besar. Ki spiritual surga dan bumi di sini jauh lebih padat daripada Crimson Afterglow Peak milik Han Li. Puncak gunung menjulang ke awan, dan bebatuan di seluruh gunung berwarna emas pucat, seolah-olah itu semacam biji. Bentuk gunung itu aneh, dan menembus langsung ke langit. Dari jauh, puncak gunung tampak seperti pedang emas raksasa yang menembus langit. Di tengah awan kemerahan di puncak gunung, ada sebuah istana yang naik dan turun terus-menerus di sepanjang gunung. Di bawah selubung cahaya keemasan, tampak agak kabur, menambahkan sedikit misteri padanya. Ada juga gunung yang sedikit lebih kecil di dekat gunung raksasa itu. Ada juga beberapa istana di puncak gunung yang lebih pendek. Kedua gunung itu bersebelahan, tetapi ada batasan pada puncaknya, jadi tidak ada jejak salju. Sebuah jembatan emas panjang menghubungkan kedua puncak gunung ini. Seolah-olah pelangi emas ditangguhkan di udara, berkilau dan megah. Ini adalah tempat tinggal wakil Dao Lord Xiong, puncak pedang surgawi. Qi Liang ada di udara, dan dia menunjuk ke puncak gunung besar di dekatnya. Benar-benar luar biasa. Ekspresi Han Li tidak berubah, dan dia memuji. Luar biasa, tapi wakil Dao Lord Xiong memiliki banyak aturan.
Puncak utama ini bahkan terdaftar sebagai area terlarang, dan orang luar tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di sini. Orang luar yang datang berkunjung pertama-tama harus tinggal di puncak sekunder itu dan meminta seseorang untuk mengirim pesan sebelum mereka dapat pergi ke puncak utama untuk mengunjunginya, kata Qi Liang dengan suara rendah. Han Li tercengang saat mendengar ini, lalu dia mengangguk pelan. Setelah beberapa saat, keduanya turun di platform datar di puncak gunung yang lebih pendek. Area puncak sekunder tidak besar, dan hanya beberapa aula samping dan paviliun yang dibangun di sana. Namun, tata letaknya sangat indah, dan tidak terasa lusuh sedikit pun. Sebaliknya, itu memberikan perasaan ketenangan dan kehalusan. Salam, Ketua. Sudahkah Anda menerima misi kuil misteri tertinggi? Seorang pemuda berjubah putih berjalan dengan cepat untuk menyambut mereka. Dia sepertinya adalah petugas puncak pedang surgawi, dan dia bertanya dengan hormat. Bolehkah saya tahu apakah saya bisa mengirim pesan? Qi Liang bertanya langsung. Dia saat ini berada di puncak utama. Tetua, tolong ikuti saya, kata pemuda berjubah putih, lalu dia berjalan maju terlebih dahulu. Qi Liang dan Han Li saling memandang, lalu mereka mengikuti. Pemuda berjubah putih membawa mereka berdua ke jembatan pelengkung emas, dan kemudian dia melangkah ke atasnya. Kamu tidak memberi tahu wakil Daolordmu terlebih dahulu, dan kamu langsung membawa kami ke sana. Qi Liang bertanya. Dia telah menginstruksikan agar semua sesepuh yang telah menerima misi tidak boleh diabaikan, dan mereka harus langsung dibawa ke puncak utama, kata pemuda berjubah putih dengan hormat. Qi Liang mengangguk ketika mendengar ini. Bolehkah saya tahu berapa banyak tetua yang telah menerima misi ini? Han Li bertanya. 27 telah tiba, jawab pemuda berjubah putih itu. Ekspresi Qi Liang sedikit berubah saat mendengar ini. Hanya ada 10 tempat. Tidak masalah. Karena orang ini membawa kita ke sana, itu berarti wakil Daolord Xiong belum memutuskan siapa yang akan digunakan. Saya khawatir akan ada beberapa tes nanti, dan bukan pertama datang, pertama dilayani. Suara Han Li terdengar di telinga Qi Liang. Tentu saja, terima kasih atas pengingatnya, Saudara Li. Ekspresi Qi Liang rileks, dan dia merasa malu. Dia baru saja mencapai momen kritis dalam kultivasinya, dan dia sangat membutuhkan poin prestasi ini. Kekhawatirannya telah menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Berjalan di jembatan lengkung emas, ada jurang putih yang luas di bawah kaki mereka, dikelilingi oleh kabut gunung. Jika orang biasa ada di sini, kaki mereka mungkin akan berubah menjadi jeli. Han Li dan dua lainnya secara alami tidak memiliki situasi seperti itu, dan mereka dengan cepat menyeberangi jembatan emas dan tiba di puncak utama. Puncak utamanya sangat besar, dan ukurannya lebih dari 10 kali lipat dari Crimson Afterglow Peak. Ada banyak istana yang indah dan indah di sini. Ada paviliun, taman, dan sungai yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Semua istana, dan bahkan ubin di tanah, terbuat dari pohon berharga atau bahan berharga, dan sebagian besar terbuat dari bahan emas. Semua istana dan bangunan memancarkan sinar cahaya, dan mereka memancarkan rasa keanggunan dan kebangsawanan. Di bawah pimpinan pemuda berjubah putih, Han Li dan Qi Liang berjalan di sepanjang jalan batu giok putih yang lebar, dan mereka tiba di aula emas setelah berjalan selama 15 menit penuh. Ini adalah aula tamu, dan sudah ada 20 hingga 30 orang yang duduk di dalamnya. Mereka secara samar-samar dibagi menjadi dua kelompok, dan mereka duduk di sisi kiri dan kanan aula, dan ada sedikit perasaan konfrontasi di antara mereka. Kelompok di sebelah kiri memiliki ekspresi santai, dan mengobrol satu sama lain dengan santai, dan ekspresi mereka membawa rasa superioritas. Melihat Han Li dan Qi Liang masuk, kebanyakan dari mereka menoleh. Karena Han Li baru saja bergabung dengan sekte belum lama ini, banyak dari mereka hanya meliriknya sebelum mengalihkan pandangan mereka. Hehe,
Aku tahu bahwa saudara Qi pasti tidak akan melewatkan misi ini. Mengapa kamu baru datang sekarang? Seorang lelaki besar dengan rambut panjang dan janggut panjang berdiri dari kelompok di sebelah kanan dan berjalan mendekat. Bagaimana saya bisa mendapat informasi sebaik saudara Nan? Saya datang ke sini segera setelah mengetahui tentang misi ini, tetapi saya masih selangkah lebih lambat dari saudara Nan. Qi Liang tersenyum. Saya hanya tidak sabar, dan datang ke sini hanya untuk duduk. Pria besar berjanggut panjang itu tertawa, lalu menatap Han Li. Ini adalah Brother Li, sesepuh sekte dalam yang baru dipromosikan beberapa tahun yang lalu, dan sekarang dia tinggal di Crimson Afterglow Peak. Qi Liang diperkenalkan. Kakak Nan, suatu kehormatan bertemu denganmu. Han Li menangkupkan tangannya. Jadi ini saudara Li, silakan duduk. Pria besar berjanggut panjang menarik mereka berdua untuk duduk di sisi kanan. Begitu Qi Liang duduk, banyak orang langsung datang untuk menyambutnya. Di antara orang-orang ini, Han Li juga mengenal satu atau dua orang. Meskipun mereka hanya kenalan, mereka bertukar beberapa patah kata saat bertemu. Di sisi kanan aula, suasana menjadi semarak. Ketika orang-orang di sisi kiri aula mendengar suara itu, wajah mereka menjadi sedikit gelap, bahkan ada yang mendengus. Meskipun Han Li tidak mengenal orang-orang di sisi kiri itu, dia tahu sedikit tentang asal-usul mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah tetua sekte dalam yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari murid sekte dalam, dan akhirnya melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi. Banyak dari mereka bahkan keturunan langsung dari beberapa keluarga besar di Jalan Naga Api, dan lahir dengan identitas murid sekte dalam. Dengan pengalaman seperti itu, mereka bisa dianggap lahir dan dibesarkan di jalur naga api. Di mata mereka, pembudidaya nakal seperti Han Li yang bergabung di tengah jalan karena berbagai kesempatan hanya bisa dianggap sebagai orang luar, dan mereka selalu tidak menyukai mereka. Pertama, itu adalah mentalitas para murid sekte besar yang mereka pandang rendah pada para pembudidaya nakal. Kedua, karena bergabungnya para kultivator nakal telah mengambil banyak sumber daya kultivasi yang semula milik mereka, jadi mereka secara alami tidak memiliki sikap yang baik terhadap mereka. Meskipun Han Li baru berada di jalur naga api selama beberapa tahun, dia dapat dengan jelas merasakan kontradiksi dan permusuhan yang halus. Para petinggi jalan naga api secara alami menyadari situasi ini, tetapi mereka tidak berniat untuk menyelesaikannya, dan bahkan diam-diam mendorong kedua belah pihak untuk bertarung. Bagaimanapun, pertarungan semacam ini kondusif untuk kemajuan. Jalur naga api telah menjadi semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir, dan alasan utama mengapa orang-orang kuat muncul satu demi satu adalah karena ini. Han Li melihat ke kiri, dan matanya sedikit bergeser, dan segera jatuh pada seseorang. Itu adalah seorang pria yang terlihat berusia 30-an, dan dia mengenakan mahkota emas di kepalanya. Dia berdiri tegak dan memiliki bahu yang lebar, memancarkan sikap yang bermartabat. Ketika matanya yang ramping terbuka dan tertutup, sinar tajam berkedip, seolah-olah sinar pedang ditembakkan. Hanya dengan duduk di sana, orang ini mengeluarkan perasaan bangau di antara ayam, dan yang lainnya sepertinya mendukungnya, duduk mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Orang itu bernama Zhu Feng. 10.000 tahun yang lalu, dia membuka 12 lubang abadi dan mencapai tahap pertengahan immortal sempurna. Dia mengolah buku kuno Sword Dao, dan karena dia tinggal di Nephite Peak, dia disebut Nephite Sword Immortal, dan cukup terkenal di kalangan tetua sekte dalam. Hanya ada 10 tempat untuk misi ini, dan dengan basis kultivasi pedang Dao orang ini, dia pasti akan mendapatkannya. Qi Liang memperhatikan tatapan Han Li dan berkata dengan suara rendah. Han Li mengangguk pelan. Zhu Feng tampaknya agak sombong. Orang-orang di sekitarnya akan berbicara dengannya dari waktu ke waktu, tetapi dia jarang menanggapi.
Dia bahkan tidak melihat Han Li dan yang lainnya. Han Li terkekeh di dalam hatinya, dan segera, dia memalingkan muka dan menutup matanya untuk bermeditasi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan segera, setengah hari telah berlalu. Selama periode ini, 7 hingga 8 penatua lainnya tiba satu demi satu, sehingga jumlah orang di aula menjadi lebih dari 40 orang, dan kursi hampir penuh. Untuk dewa sempurna, jumlah waktu ini tidak lebih dari jentikan jari. Selain itu, orang yang mereka tunggu memiliki status bangsawan, jadi tentu saja tidak ada yang menunjukkan ketidaksabaran. Semua orang menunggu sekitar 2 jam sebelum suara langkah kaki bergema dari dalam aula. Sosok Xiongsan yang pendek dan gemuk keluar perlahan dengan ekspresi serius. Sedikit kepuasan muncul di matanya ketika dia melihat aula itu dipenuhi orang. "Salam, Wakil Dao Lord Xiong." Semua orang di aula berdiri pada saat yang sama dan membungkuk ke arah Xiongsan. "Tidak perlu formalitas. Ikutlah denganku." Xiongsan melambaikan tangannya sedikit, lalu dia berbalik dan berjalan menuju pintu sudut di aula. Semua orang di aula buru-buru mengikutinya. Mereka diam-diam mengikuti Xiongsan melalui pintu sudut, melewati koridor panjang, dan tiba di tempat yang tampak seperti tempat latihan. Setiap pedang batu ini tingginya sekitar 7 atau 8 meter, dan tubuh mereka sangat tebal. Pola yang sangat rumit tertulis pada mereka, dan mereka memancarkan aura aneh yang tampak seperti pedang Qi, namun itu sama sekali berbeda dari pedang Qi. Han Li melirik pedang batu itu, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan sebelum dia sepertinya mengerti sesuatu. "Aku yakin kalian semua tahu isi dari misi ini. Saya membutuhkan bantuan 10 orang yang mahir dalam Sword Dao untuk membantu saya memperbaiki harta sihir. Karena ada lebih dari 40 dari Anda di sini, saya telah mengatur tes ini untuk menguji kultivasi Anda di Sword Dao," kata Xiongsan lugas. Semua orang yang hadir memiliki beberapa tebakan tentang ini sebelumnya, jadi tidak banyak dari mereka yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, ketika tetua yang lahir di bumi, Qi Liang, dan tetua yang tidak lahir di bumi saling memandang, permusuhan mereka semakin dalam. Wakil Dao Lord Xiong adalah kultivator pedang nomor 1 di antara 36 wakil Dao Lord Sekte kami. Saya percaya bahwa meskipun kami hanya berpartisipasi dalam ujian ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan pemahaman kami di masa depan. Anda benar-benar telah banyak memikirkan hal ini. Su Feng tiba-tiba menonjol dari kerumunan dan tertawa terbahak-bahak. Dia sombong ketika menghadapi yang lain, tetapi dia tersenyum saat ini, dan dia tampak sangat rendah hati. Banyak orang menoleh untuk melihat Su Feng saat kata-kata itu diucapkan. Tatapan Xiongsan juga menyapu ke arah depan. Meski ekspresinya tidak banyak berubah, tatapan awalnya yang dingin tanpa sadar menjadi sedikit lebih hangat. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Tes yang telah saya atur kali ini sebenarnya sangat sederhana. Saya percaya Anda semua telah melihat pedang batu di samping. Itu adalah pedang batu Yuan Ni, yang telah saya sempurnakan menggunakan metode unik. Ada batasan khusus di dalam, dan hanya mereka yang benar-benar mahir dalam teknik pedang kekaisaran yang dapat mengendalikannya. Kalian semua maju dan mencoba. Hasil ujian akan ditentukan oleh jumlah pedang batu yang Anda kendalikan." Petik 2. Ketika Han Li melihat ini, seperti yang lainnya, dia mengarahkan pandangannya ke kamar batu itu. Metode pengujian ini memang baru. Namun, ini adalah pertama kalinya semua orang yang hadir mendengar tentang pedang batu penentang asal. Meski hanya ada 10 orang, Xiongsan mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Semua orang saling memandang dan ragu-ragu sejenak. Tidak ada yang melangkah maju untuk mencoba. Bahkan Su Feng menunjukkan sedikit keraguan. "Kakak Han Li, bagaimana menurutmu?" Qi Liang mendekati Han Li dengan tatapan gelisah di matanya. "Aku tidak bisa melihat apapun untuk saat ini. Namun,
pedang batu penentang asal ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saya khawatir itu tidak akan mudah untuk diaktifkan. Han Li merenung sejenak dan menjawab dengan transmisi suara. Yang lain juga berkomunikasi dengan pikiran ilahi mereka dan berdiskusi dengan penuh semangat. Ketika Xiongsan melihat keraguan semua orang, dia sedikit tidak senang dan mendengus dingin. Saya hanya perlu menemukan 10 orang yang memenuhi harapan saya. Ketika 10 kandidat diisi, ujian akan dinyatakan selesai. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Tanpa ragu-ragu, seorang tetua pelataran dalam botak segera terbang ke pedang batu. Aku pergi dulu. Ketika Xiongsan melihat ini, dia mengangguk perlahan. Qi Liang melirik orang-orang di sekitarnya yang menatapnya dengan penuh semangat dan mengirimkan suaranya ke Han Li. Kakak Li, kapan kamu akan masuk dan mencoba? Tidak perlu terburu-buru. Meskipun Xiongsan mengatakan itu, kata, niat, sepenuhnya terserah padanya. Karena begitu banyak orang yang datang, dia pasti akan memilih yang terbaik dan pasti akan melihat sampai akhir. Biarkan orang-orang di depan menguji kebenaran pedang batu ini dan ambil kesempatan untuk mengamati sedikit, jawab Han Li dengan transmisi suara. Kakak Li bijaksana. Qi Liang terkejut dan segera mengerti. Ada beberapa orang yang sepertinya memiliki pendapat yang sama dengan Han Li. Mereka memiliki ekspresi santai dan sepertinya tidak terburu-buru untuk maju. Pada saat ini, tetua botak di lapangan menghembuskan napas ringan, cahaya putih redup keluar dari tubuhnya, dan rasa dingin yang menusuk tulang langsung muncul di sekitarnya. Cahaya putih yang menyilaukan meletus dari tubuh orang ini dan memadat menjadi bayangan pedang besar seputih salju. Wawasan pedang sedingin es dipancarkan, dan kepingan salju kristal yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di kehampaan terdekat. Mereka berkibar di langit dengan indah. Han Li mengangkat alisnya sedikit. Kultivasi pedang dao tua botak ini tidak lemah. Kepingan salju ini terlihat biasa saja, tetapi tidak terbentuk oleh kondensasi udara dingin dari uap air di kehampaan. Sebaliknya, mereka dibentuk oleh helai pedang Qi yang dilepaskan. Teknik semacam ini membutuhkan kontrol pedang dao yang sangat luar biasa, dan itu tidak sederhana. Bangkit! Tetua botak itu berteriak dengan suara rendah. Dia membentuk gerakan pedang dengan tangannya dan menunjuk. Bayangan pedang besar di atas kepalanya segera terbelah, dan bayangan pedang seputih salju terbang keluar dan memasuki pedang batu. Bayangan pedang besar melintas dan segera menyusut sedikit. Lapisan cahaya seputih salju segera muncul di pedang batu. Pada saat ini, pola rune pada pedang tiba-tiba menyala dengan sinar cahaya hitam, dan mereka berkedip cepat seperti nyala api yang menari. Cahaya seputih salju pada pedang tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya, dan segera menghilang lebih dari setengahnya. Melihat ini, tetua botak buru-buru membentuk gerakan pedang lagi dan lagi. Bayangan pedang besar di sekelilingnya menyala, dan bayangan pedang lainnya terbelah. Itu beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya, dan itu melintas dan menghilang ke dalam pedang batu. Bayangan pedang besar itu tiba-tiba bergetar dan langsung menyusut banyak. Cahaya putih salju yang kaya muncul di pedang batu, dan ada rune seperti pedang putih yang tak terhitung jumlahnya dalam cahaya. Meskipun cahaya hitam di permukaan pedang batu berkedip lagi dan menyerang cahaya seputih salju, cahaya seputih salju jauh lebih tangguh saat ini. Itu tidak segera bubar, dan tampaknya melawan dengan gigih. Bangkit! Mata tetua botak itu sedikit melebar, dan dia dengan ringan berteriak lagi. Pedang besar itu bergetar dan perlahan melayang. Meski telah terbang, cahaya hitam pada pedang batu itu tidak berhenti. Sebaliknya, itu berkedip lebih keras, menyebabkannya bergetar tidak stabil. Wajah tetua botak itu membeku, dan dia dengan cepat membentuk gerakan tangan dengan tangannya. Dia terus-menerus menggunakan teknik rahasia, dan dengan susah payah, dia berhasil menstabilkan pedang batu itu. Dia menghembuskan napas, dan keringat muncul di dahinya.
Dia melihat pedang batu lainnya. Ketika orang-orang di belakang melihat situasi tetua botak itu, ekspresi mereka semua menjadi serius. Lapisan cahaya biru samar muncul di mata Han Li. Dia menatap erat pada pedang batu yang melayang di udara, seolah-olah dia sedang mencoba memikirkan sesuatu. Penatua botak tidak berhenti lama. Dia sekali lagi membentuk gerakan tangan, dan bayangan pedang putih memasuki pedang batu kedua. Tangannya membentuk gerakan tangan, dan wajahnya berangsur-angsur berubah dari merah menjadi putih. Permukaan pedang batu kedua berkilat liar, dan setelah beberapa saat, akhirnya perlahan melayang. Butir-butir keringat seukuran kacang muncul di dahi tetua botak itu. Wajahnya sudah menjadi sepucat kertas, seolah-olah dia sedang memikul beban yang berat. Dia sedikit terengah-engah, menggertakkan giginya, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat pedang batu ketiga. Dia membentuk gerakan tangan dengan kedua tangan. Mengontrol dua pedang batu sudah mendekati batas tetua botak. Sekarang dia terganggu lagi, dua pedang batu di udara segera mulai bergetar. Dia berteriak rendah, dan matanya membelalak. Dia melakukan yang terbaik untuk menstabilkan dua pedang batu di udara, dan dengan konsentrasi terakhirnya, dia menggunakan teknik kinesis pedang. Bayangan pedang besar di atas kepala tetua botak, yang telah menyusut lebih dari setengahnya, bergetar dan melesat keluar, memasuki pedang batu ketiga. Permukaan pedang batu itu berkilat dengan liar, dan sepertinya akan melayang. Pada saat itu, cahaya hitam di permukaan ketiga pedang batu itu tiba-tiba bergetar bersamaan. Seolah beresonansi satu sama lain, cahaya di permukaan ketiga pedang batu itu bersinar pada saat bersamaan. Bang bang bang, cahaya putih di permukaan ketiga pedang batu itu pecah, dan dengan bunyi gedebuk, mereka jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan dua lubang yang dalam. Penatua botak terengah-engah, dan rasa kehilangan yang mendalam muncul di matanya. Dua pedang batu, kata Xiong San dengan tenang, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Orang-orang di belakangnya diam, dan masing-masing memiliki ekspresi yang berat. Ketika tetua botak melihat Xiong San menggelengkan kepalanya, hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk terpilih. Setelah menghela nafas ringan, dia berjalan ke samping. Biarkan aku mencoba. Begitu dia turun, seorang pemuda dengan alis tebal dan rambut merah terbang ke arena dengan teriakan, dan cahaya merah yang menyilaukan langsung mekar dari tubuhnya. Sinar pedang Qi ditembakkan, dan memadat menjadi teratai merah besar di sekujur tubuhnya. Setiap kelopak teratai dibentuk oleh Qi pedang merah yang tak terhitung jumlahnya, dan itu menenggelamkan tubuhnya. Teratai tiba-tiba menyala, dan riak merah keluar dari putik teratai, memasuki salah satu pedang batu. Lapisan cahaya merah segera muncul di pedang batu itu. Pada saat itu, garis-garis pada permukaan pedang batu berkelebat, dan lapisan cahaya hitam muncul. Namun, cahaya hitam sekarang samar-samar muncul dalam bentuk air yang mengalir, dan menyerang cahaya merah dengan ganas. Begitu ya, itulah mengapa disebut pedang batu Yuan terbalik. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia sedikit mengangguk. Kakak Li, pedang batu ini benar-benar aneh. Apakah kamu menemukan petunjuk? Qi Liang bertanya secara telepati. Jika saya tidak salah, garis pada pedang batu bukanlah batasan sederhana. Mereka akan bereaksi berbeda sesuai dengan situasi pengguna, dan mengganggu perapalan mantra, kata Han Li perlahan secara telepati. Ketika Qi Liang mendengar ini, dia mengangguk sambil berpikir. Saat mereka berdua berbicara, pemuda berambut merah itu telah menggunakan dua pedang batu secara berurutan. Namun, pada saat itu, dia sepertinya telah mencapai batasnya, dan cahaya teratai merah di sekelilingnya mulai menjadi tidak stabil. Riak merah lain keluar dari teratai, dan itu memasuki pedang batu ketiga. Pedang batu ketiga bergetar, dan sepertinya akan melayang. Cahaya hitam di permukaan ketiga pedang batu itu beresonansi lagi, dan bersinar terang.
Bang-bang, kedua pedang batu di udara segera kehilangan kendali, dan jatuh ke tanah. Dua pedang batu, selanjutnya, kata Xiong San tanpa ekspresi. Teratai menghilang dalam sekejap, dan sosok pemuda berambut merah muncul. Dia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan dia berjalan ke samping. Tampaknya menggunakan tiga pedang batu pada saat yang sama adalah hambatan, pikir Han Li dalam hati. Segera, orang ketiga berjalan. Pada saat itu, kultivasi prinsip pedangnya agak lemah, dan dia telah mencapai batasnya setelah menggunakan satu pedang batu. Dia mundur ke samping karena malu. Lalu, orang keempat, orang kelima,